Ups. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Mari kita persiapkan firman Tuhan sama-sama. Saya mau ajak Anda untuk boleh membuka firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita doa lagi sekali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Hari ini kami berdoa supaya Engkau boleh membuka hati kami dan membawa kami masuk ke dalam pikiran daripada Kristus sendiri, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh diarahkan. Kalau ada kesalahan kami boleh dibenarkan, boleh dikoreksi. Dan Tuhan, apa yang sudah benar boleh diperkuat ya Tuhan. Hari ini kami berdoa, hamba nyatakan, hamba deklarasikan iman bangkit dari tengah-tengah umat-Mu. Dan ketakutan boleh dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menawan setiap pikiran dan perasaan yang mau menandingi daripada otoritas firman-Mu yang membawanya di kaki Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan nyata di tengah-tengah kami. Engkau mau diamkan semua suara dan berikan kami kemampuan untuk bisa fokus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saya ingin share kepada Anda semua hari ini mengenai orang-orang yang ada di sekeliling kita, mengenai others. Ini nggak nyala kelihatannya. Saya beri judul firman Tuhan hari ini yaitu others, dan saya percaya bahwa ini adalah hal yang perlu kita perhatikan sama-sama, karena saya yakin bahwa dalam hidup kita tidak akan banyak maju kalau kita ini tidak mengikut sertakan orang lain, ya. Ada amin semuanya. Jadi Tuhan tuh memberikan saudara-saudara di sekitar kita, kiri kanan kita, itu for a purpose ya, ada tujuannya gitu. Jadi kita tidak ditetapkan di dunia ini untuk hidup sendirian. Ini agak feedback ya. Tapi kita ditetapkan untuk boleh ditaruh berdampingan dengan orang lain. Jadi others itu matter ya. Others itu matter, orang lain itu matter dalam kehidupan kita. Nah, kita buka sama-sama dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau Anda membaca dari Alkitab bahasa Inggris, boleh buka versi NIV supaya ada kesamaan daripada tuntunan dan ayat. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17, ini judul daripada perikop ini adalah Yesus mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh ya. Ayat yang ke-17, Lukas 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Semua katakan beberapa orang. Amin. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Semua katakan banyak orang. Amin. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ini hebat nih perkiraannya ya. Mungkin pakai laser gitu dilihat Yesus di mana. X mark the spot. Ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan sama-sama iman mereka. Berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi yang dilihat iman mereka. Mereka itu artinya lebih dari satu ya. Tapi waktu dia mengampuni itu dikatakan hai saudara. Dalam bahasa aslinya itu singular, berarti hanya satu orang. Berarti Yesus itu mengampuni orang yang sakit itu ya. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka,
Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Dia katakan. Ayat yang ke-23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, semua katakan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Semua katakan sangat mengherankan. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya remarkable things. We have seen remarkable things today. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau share kepada Anda apa yang terungkap di dalam perikop ini yang mungkin bisa kita ambil jadi template untuk sedikit menganalisa environment sekitar kita gitu ya, atau apa yang seringkali terjadi di dalam diri kita. Di dalam setiap bagian dalam kehidupan kita selalu tidak lepas dari beberapa faktor ini gitu ya. Ada beberapa faktor yang selalu kita perlu analisa, kita perlu lihat, kita perlu sadari, kita perlu bring into the awareness di dalam kehidupan kita ya. Di dalam perikop ini yang pertama, kalau Anda lihat dari bagian cerita ini, ada satu faktor yang tidak bisa dilupakan dan jelas-jelas pertama-tama itu nyata. Ya, yaitu yang pertama adalah apa? The crowds ya, atau keramaian atau banyak orang, keramaian orang gitu. Di dalam kehidupan kita, kita selalu tidak lepas daripada halayak ramai atau orang banyak gitu ya. Sama juga seperti halnya cerita dalam perikop ini, itu dikatakan pada waktu Yesus mengajar banyak orang datang. Ya. Jadi memang kalau mengikut Tuhan itu kita tidak akan pernah bisa mengikut Tuhan sendirian. Pasti akan ada banyak orang yang mau mengikut Kristus, betul ya? Ada orang yang bilang gini ke saya, saya tuh orangnya nggak terlalu suka rame-rame, pastor. Makanya saya di rumah aja nonton TV. Yang penting kan kita sama Yesus, itu ya kan? Ya, kalau menurut saya itu gereja menurut definisi dia pribadi. Gitu ya. Manusia suka punya kecenderungan lucu. Jadi mengotakkan Tuhan menurut kotaknya dia. Ya kalau kita mau mendefinisikan Tuhan, kita kembali ke definisi yang utama, yaitu dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tubuh. Tubuh itu bagiannya banyak. Jadi kalau kamu bicara gereja yang adalah tubuh Kristus, nggak bisa cuma kamu dan Tuhan. Emang kamu doang tubuhnya, iya kan? Kalau kamu bicara gereja yang dikatakan di dalam rumahku ini, ya istilahnya analogi yang di dalam perjanjian baru tuh banyak perabotan gitu. Kan Anda masuk rumah nggak cuma lantai doang. Dalamnya banyak perabotan, banyak sofa, ada sofa, ada lemari, ada kompor, ada lemari es, ya kan? Itulah semuanya itu, keseluruhan itu make up for what is called the house of God, the rumah Tuhan. Jadi memang hidup mengiring Tuhan itu tidak lepas dari halayak ramai atau kerumunan orang banyak atau the crowds. Ya, ada orang yang bilang, aduh, kamu jangan ikut crowds, don't pay attention to the crowds. Well, saya sebagai hamba Tuhan katakan ya dan tidak gitu ya. Karena crowds belum tentu buruk, tapi belum tentu baik juga. Tapi saya percaya kalau kita nih hatinya benar dan fokus kita jelas, bahkan yang buruk pun bisa kita ubah jadi baik, gitu ya. Yang buruk pun bisa kita ubah jadi baik. Karena kita kan as a Christian, we are in the business of redemption, gitu ya kan. As a Christian, kita punya yang namanya redemptive purpose, yaitu kuasa untuk menebus, kuasa penebusan, gitu ya kan. TV itu mungkin waktu dimulai buruk, manfaatnya maksudnya buruk, tapi oleh orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan, punya misi buat Tuhan, yang buruk ini ditebus dan dipakai untuk penyebaran Injil. Ya, same thing, crowds juga bisa jadi bagus, bisa jadi buruk, tergantung crowds yang macam apa. Ini nih kayak gini crowds, ya kan? Puji Tuhan, saya berharap ini adalah crowds yang baik, yang bisa saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan, saling melindungi. Ada amin semuanya?
Tapi ada crowds yang bukannya mendukung, justru malah menghalangi. Contohnya di dalam cerita ini ada beberapa orang yang datang untuk membawa temannya yang sakit, tapi nggak bisa beraudiensi dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena terhalang. Because of the crowds. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, pay attention to the crowds that you are part of. Ya. Ada crowds yang tidak membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan, tapi justru membuat Anda terhalang jalannya sama Tuhan. Betul? Ada banyak. Tapi ada crowds yang justru membuat Anda itu lebih semangat untuk mengiring Tuhan. Ya, saya berharap ini bisa jadi crowd seperti itu, gitu ya. Amin. Dan biasanya saya pelajari crowds yang membuat Anda jadi lebih semangat untuk mengiring Tuhan, itu adalah crowds yang juga terimpact oleh keberadaan Anda di dalamnya. Jadi you being part of the crowd matters. The crowds that usually stand in your way to follow Jesus usually is the one that is not impacted by you juga. Whether you are there or not nggak matters. Apakah Anda ada di dalamnya atau tidak ya nggak ada efeknya. Tapi crowds yang membuat Anda lebih semangat mengiring Tuhan itu adalah crowds yang mengenal Anda dan Anda mengenal Dia, dan biasanya kalau Anda nggak ada dalamnya Anda akan dikangenin karena keberadaan Anda tuh matters. Ada amin semuanya? Jadi butuh atau enggak jadi bagian dari crowd? Ya tergantung crowds yang macam apa, gitu ya. Dan crowds yang berharga atau enggak, yang istilahnya punya visi yang dan fokus yang sama Anda seperti Anda atau enggak. Bergaul sih boleh-boleh aja, tapi Anda harus punya visi. Anda nih mau kemana? Sebenarnya nggak usah repot-repot, sama seperti kalau naik bus atau naik kereta atau naik pesawat. Anda harus tahu dulu Anda tujuannya mau kemana. Jangan setiap bus yang datang Anda naikin. Iya kan? Kita kalau naik bus kan kita make sure dulu kita mau kemana, betul kan? Jadi kita cari bus yang searah sama kita. Itu. Kalau busnya nggak berjalan menuju tempat kita, ya jangan dinaikin. Bukan salah busnya, salah Anda kalau tersasar. Jadi dalam hidup ini there will be many crowds trying to offer companionship to you. Akan ada banyak keramaian yang menghampiri Anda dan berusaha menawarkan kebersamaan kepada Anda, tapi belum tentu itu hak tawaran yang harus Anda terima, karena mungkin tidak searah dengan Anda dan bukan membuat Anda makin semangat mengiring Tuhan, tapi membuat Anda terhalang jalannya kepada Tuhan. Betul? Dalam hidup kita, you have to pay attention to the others factor. Yang faktor yang pertama ini adalah the crowds, ya. Seperti di cerita ini. Jadi saking penuhnya sampai mau ketemu Tuhan aja susah, gitu loh, ya. Tapi seringkali itu terjadi juga seizin Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan, saya senangnya apa di dalam cerita ini menggambarkan bahwa benar yang dikatakan di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan bumi, langit, alam semesta, dia melihat dan dia lihat, oh it's good, bagus, betul kan? Semua dia lihat bagus, termasuk waktu dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, itu dia melihat dan dia katakan it's good. Ya, saya senang karena di sini nih saya bacanya ini terrefleksikan bahwa manusia itu memang pada dasarnya sebenarnya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya kan? Tuhan itu kan kreator, pencipta. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu kreatif, gitu ya. Jadi ini kreatif. Jadi terhalang, nggak bisa ngikut Tuhan, nggak pulang. Kalau kita hari gini gereja penuh dikit, pulang. Nggak parkir gue ditempatin, ya itu di bawah pohon teduh. Nggak ada payung teduh, pohon teduh aja gitu ya. Gue nggak suka deh ini gereja, nggak main deh kayak gini caranya. Pulang gitu ya kan. Ini orang nggak, ini kreatif. Nggak bisa masuk karena tertutup, apa yang mereka lakukan? Naik ke atap. Ya. Naik ke atap ngapain? Jemuran? Enggak. Dibuka atapnya, tilenya, itu ya. Jadi saya pelajari passage ini dan menurut beberapa scholar karena struktur daripada rumah yang di Timur Tengah itu kan biasanya kotak gitu ya. Dan di atasnya itu tilenya itu mudah dibuka. Jadi bukan seperti kita terus mereka bawa jackhammer gitu, enggak begitu. Gampang dibuka gitu ya. Tapi tetap kan naikin orang lumpuh ke atas berempat, and then buka-buka atap, kira-kira ribet nggak? Mungkin at least kalau nggak ribet ya rempong lah gitu, rempong gitu ya, whatever deh gitu bahasanya sekarang, ruwet lah gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu loh. Pertama-tama kita harus consider the crowds factor dalam kehidupan kita. Selama Anda dalam perjalanan Anda mengiring ini, patut kita pertanyakan dan patut kita lihat
Are the crowds that I am part of, ini crowds yang membuat saya semakin semangat mengiring Tuhan, tidak menghalangi saya untuk mengejar Tuhan, atau justru yang menjadi penghalang antara saya dengan Tuhan. Ya, karena every single one of us pasti is part of the crowd, sadar atau tidak sadar. Amen. Nah, the other factor yang kita lihat nih ada selalu itu adalah ya ini loh, kok hilang? Ini yang nomor 2-nya mana, Mas? Agak susah nih. Nah, ini kok bener apa enggak sih? Bagian keduanya nih yang Anda perlu lihat itu adalah the elite. Ya, jadi bukan the crowd, tapi the elite. Can somebody help me with the PowerPoint? Bagian keduanya adalah the elite. Ya, maksudnya apa? The elite ini adalah orang-orang yang merasa dirinya nih spesial. Dan orang-orang yang merasa dirinya ini adalah orang yang above the law atau bahkan the law unto themselves. Ya ini, kalau yang di ayat yang ke-17, itu orang Farisi dan ahli Taurat, itu yang duduk menjadi bagian dari crowd, tapi bukan untuk berkontribusi, tapi mereka ada di situ untuk apa? Mereka ada di situ untuk menganalisa, mengkritik, dan menjatuhkan. Ya, di dalam setiap kerumunan, di dalam setiap crowd, pasti ada orang-orang yang, ada jadi bagian, tapi tidak mau kontribusi. Yang mau tuh hanya apa? Mengkritisi atau mempersulit orang. Gitu ya. Jadi, dia kontribusi enggak, tapi selalu kritik orang lain. Gitu ya. Itulah orang Farisi. Orang Farisi seperti itu. Jadi kalau Anda dalam kehidupan Anda, di dalam kelompok, di dalam crowd di mana you are in, ada orang seperti itu, take heart, jangan kecil hati, karena dari zaman Yesus juga udah ada. Itu ya. Saya berdoa tapi dalam nama Tuhan Yesus tidak ada di tempat ini gitu ya. Jangan ada yang jadi Farisi atau ahli Taurat lah gitu ya. Tapi biar kita rendah hati. Ini kita belajar dari struktur kerumunan atau halayak ramai yang ada di luar. Selalu ada. Ya, kalau Anda perhatikan, saya dulu punya pergaulan teman yang cukup luas. Di dalam teman-teman saya di college selalu ada orang yang gitu. Kita satu college ngambil kelas sama-sama gitu ya. Ada satu yang merasa lebih pinter dari yang lain. Gitu ya. Dia jarang mau membantu, tapi kalau ada orang satu yang mencetuskan ide, dia selalu bring it down. Ada tuh orang seperti itu ya, yang istilahnya the wet blankets of the crowd gitu ya. Nggak bisa ngelihat orang lain senang. Itu. Makanya Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada orang Farisi. Hati-hati dengan apa? Ragi orang Farisi. Hati-hati dengan ragi. Ragi itu sedikit saja bisa apa? Mengkhamirkan seluruh adonan. Tuhan Yesus katakan apa? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Itulah ragi. Di dalam bahasa Alkitab, ragi itu simbolik daripada hipokrisi. Karena sedikit aja bisa membuat adonan berubah. Iya kan? Ada yang pernah ngelihat ibunya bikin kue nggak? Pakai ragi. Ada? Kasian bener sih, masa kecil nggak pernah ngeliat ibu bikin kue. Mainlah sekali-sekali ke tempat Tante Foni gitu. Lihat gimana caranya bikin adonan panada gitu ya. Pakai nggak ya Tante? Pakai kan ya Tante? Pakai hes ya Tante. Hes. Bener nggak Belanda? Bener nggak gua? Ya, itu dikit aja gitu. Apalagi kalau bikin bluder gitu ya. Itu bukan dipijat, dibanting. Terus didiemin, ditutup. Nah lama-lama pergi sebentar gitu ya. Ke Cingli itu balik udah gede itu. Ragi Farisi kayak gitu, hal kecil bisa jadi gede. Bener. Atau menggedekan hal yang gak penting. Iya kan? Penting mana sih nyembuhin orang sama ngurusin hal-hal seperti ini? Iya kan? Apa gunanya kalau peraturan dijunjung tapi orang mati semua? Peraturan dibuat buat manusia atau manusia dibuat untuk peraturan? Iya kan? Contohnya nih, kita di setiap corner ada lampu merah, itu peraturan hukum. Perlu taati nggak? Perlu. Tapi kalau ada orang sakit mau mati di dalam ambulans, ditabrak aja tuh, dilewatin aja tuh lampu merahnya. Kenapa? Karena peraturan dibuat itu bukan untuk menghalangi manusia, tapi untuk membuat keteraturan. Tapi yang dijunjung tinggi adalah kesejahteraan manusia yang menjadi subjek daripada peraturan itu. Tuhan Yesus ngerti itu.
Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, itu dia juga dikritik sama elit grup ini, yang merasa dirinya lebih kudus dari orang lain, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, yang merasa orang lain harus dengerin dia. Makanya Tuhan Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi, dan Tuhan Yesus juga tekankan kepada murid-muridnya, kamu semua dengarkan pengajaran mereka, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Sedih kalau Anda jadi pemimpin di mana Tuhan Yesus katakan gitu. Listen to what they teach, but don't do as they do. Sedih ya. Siapa pernah dengar orang tua ngomong gini sama anaknya? Kamu mesti lakukan nih ya, tapi jangan lakukan seperti apa papa lakukan. Susah. Karena anak Anda akan melakukan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda bilang Anda harus lakukan. Gitu. Kamu pergi ke sekolah, jangan seperti Daddy. Kamu pergi ke gereja ya, jangan seperti Daddy. Ini offering, Daddy titip. Daddy kenapa nggak pergi? Ya Daddy mesti cari uang supaya kamu bisa ke gereja kasih offering. Tolong titip tithing Daddy. Anakmu akan melakukan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu suruh mereka lakukan. Itu. Ya itu Tuhan bilang gitu sama murid-muridnya. You listen to their teaching, but don't do as they do. Kamu dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, Tuhan Yesus make a point. Ya, ini faktor yang ketiga di dalam cerita ini, itu adalah the authority, which is Jesus himself. Dia itu mau membuktikan bahwa dialah Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus ngomong gini, kalau gue menyembuhin dia terus gue mau bilang bangun, sebenarnya gampang atau susah sih? Gampang banget. Tapi kenapa sih gue mesti ngomong gini? Supaya lu tuh tahu bahwa gue ini Tuhan. Karena menurut hukummu, nah Tuhan Yesus main di ranahnya mereka karena mereka ahli hukum kan. Menurut hukum mereka, nah di dalam hukum mereka di kultur waktu itu biasa orang yang sakit seperti ini berhubungan dengan dosa, betul nggak? Baca di Alkitab. Banyak orang yang sakit itu dan menurut mereka karena dosa, ya kan? Dan menurut mereka yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Ya oke, gue main di hukum lu. Ini orang butuh disembuhkan, tetapi sebenarnya yang dia lebih butuh adalah diampuni. Karena dia bisa sembuh tapi jiwanya masuk neraka. Jadi makanya Tuhan Yesus itu melayani kebutuhan bukan kemauan. Jadi dia yang pertama-tama dia lakukan, okay, you are the expert of the law, let me teach you something about the law. I am the creator of the law, that's why I am forgiving his sin. Supaya kamu tahu. Dan supaya kamu tahu bahwa yang orang butuhkan itu bukan hukum, tapi belas kasihan. Hukum tidak menyelamatkan manusia, tapi belas kasihan itu yang menyelamatkan manusia. Makanya yang Tuhan Yesus katakan apa? Dosamu sudah diampuni. Yesus kayak clueless gitu. Sus, lu gak tahu dia lumpuh. Dia tuh di depan lu nih diturunin, ini dramatis supaya disembuhin. Tapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam dari apa yang Anda dan saya lihat. Yang dia butuhkan bukan kesembuhan daripada fisik, tapi kesembuhan daripada batin. Jadi makanya dia bilang, dosamu sudah disembuhkan. Dan juga pada saat yang sama, he wants to rub it on to this elite authority wannabe. To tell them that I am the real authority. You can only teach the law. I am the law. Dia katakan, aku yang bisa menyembuhkan. Aku yang bisa mengampuni. Jadi makanya mereka, Anda lihat ya, ini di elit ini bisanya cuma kasak kusuk di belakang. Betul ya? Waktu dia lihat Tuhan Yesus menyembuhkan, ayat 21, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di mana? Ya kalau berpikir ya dalam hati dong. Kalau ngomong berarti kan bukan berpikir gitu ya. Ngoceh gitu. Berpikir dalam hati. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya ini kan seperti gambarannya seperti ya kita lah gitu ya. Bisa, halo jelek banget aja lu. Gitu. Seperti itu ya. Dalam tampilannya kayak oke-oke tapi di dalam nih udah gitu ya kan. Ya saya lagi berbicara tentang saya. Kecenderungan saya sebagai manusia seperti itu. Jadi tampilan sama esensi itu bisa berbeda. Kalau mouse-nya digerakin dikit, nah ternyata screensaver doang. Itu ngerti ya maksudnya. Tapi Tuhan Yesus, ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka.
Nah, ini ilustrasinya saya tadi kasih tahu di Boston. Ya. Saya di handphone nih sama istri saya, sama kakak saya itu punya grup WhatsApp keluarga. Ada di sini punya grup keluarga? Ada ya? Hati-hati kalau ngetik, jangan sampai salah, oke? Kita punya grup WhatsApp keluarga. Ada satu waktu saya merasa saya perlu ngomong ke mama saya tapi privately gitu ya. Jadi saya ngomong ke mama saya kirim teks WhatsApp. Saya kirim dan saya udah cek bener ini nama mama saya. Oke, send. Begitu udah send, mama saya balesnya ke grup. Asik kan? Asik ya kan? Udah nulisnya private, dia balesnya ke grup. Seperti inilah. Orang Farisi mikir dalam hati, wah ini orang gila bener nih. Wah ini orang menghujat. Tuhan Yesus menengok kepada mereka dan dia bicara kepada crowd. Kenapa kamu mikirnya begitu? Kan ada di ayat itu. Apa yang dibisikkan sembunyi-sembunyi dalam rumah itu akan diteriakkan di atas atap rumah. Tidak ada yang tersembunyi oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua tampilan kita yang kelihatannya baik ini ya, kalau tidak genuine, satu saat akan nampak kok. Akan nampak. Api Tuhan tuh akan membuktikan semuanya. Makanya di gereja kita nih, we're not about traditional or ceremonial yang fake. Saya nggak bilang tradisi sama seremoni salah, saya juga percaya. Tapi we want it to be as real as possible. We want it to be, jubah kita ini bukan kain-kain yang kudus itu loh. Nggak ada kain kudus, kecuali yang dibuat dari kudus memang. Tapi kekudusan semuanya itu ada di dalam hati. Anda boleh pakai baju putih, tapi belum tentu kudus. Kekudusan hanya Tuhan yang menentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya di hadapan the real authority, the elite can only try, but they will fail. That's why fokus kita itu bukan kepada hukum dunia, tetapi kepada the real authority. Maka firman Tuhan bilang, jangan takut kepada iblis yang bisa mematikan kamu di dunia tapi tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kekekalan. Tapi takutlah kepada Tuhan yang sesudah mematikanmu di dunia ini bisa berbuat sesuatu dalam kekekalan buat kamu. Ngerti gak sih? Itu dalam banget loh. Jesus is showing who the real authority is. Would the real God please stand up? And Jesus did. Sorry, competition, please go home. There's only one God, and it's not you, it's me. And only me can forgive sin. But what they need is not the law. What they need is mercy. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ada amin semuanya? Nah, yang terakhir nih, ini yang akan jadi fokus saya sampai akhir dari message ini. Saya rasa ini penting banget. Seperti yang saya katakan kepada Anda tadi, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita nggak bisa mengabaikan orang lain. Kita harus mengikut sertakan orang lain. Kekristenan bukanlah suatu hubungan atau agama itu yang didesain untuk dihidupi di dalam kesendirian. Tetapi kekristenan itu adalah sesuatu yang dirancang untuk berada di dalam komunitas, berada di dalam the body, berada di dalam keluarga. Ya. Nah, tapi kan kutukan daripada budaya dan generasi zaman ini itu adalah isolasi, betul nggak? Kesendirian. Kalau memang orangnya tinggal di gunung atau di mana ya saya lain cerita deh, memang mungkin jauh dari keramaian. Tapi ada orang yang tinggal di tengah kota dalam keramaian tapi membangun fortress dalam hidupnya. Purposefully pushing people away and purposefully putting boundaries supaya orang tidak masuk dalam hidupnya dia. Saya mau katakan kepada Anda, ini bukanlah etika atau lifestyle hidup Kristiani. This is not what a Christian lifestyle is all about. But to be a Christian, to be a follower of Christ, it would mean you including other people in your life. Ya. Yang terakhir nih dalam perikop ini ada faktor yang kita perlu perhatikan, yaitu saya sebut ini the four. Ya, semua katakan the four. Dalam bahasa Indonesia dikatakan beberapa orang, tapi kalau di dalam komentari dibilang 4 orang itu yang membawa orang yang lumpuh ini. Ini luar biasa loh, ya. Dan kalau Anda lihat di situ dikatakan ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Dalam bahasa Inggris itu juga dikatakan sama. When Jesus saw their faith, he said, "Friend,
Friend-nya singular, bukan plural. Jadi cuma satu, friend. Jadi dia ngelihat kepada orang yang terbaring itu, your sins are forgiven. Iya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini butuh punya the four yang seperti ini. Yang begitu peduli, begitu mengasihi, sampai mereka mau merelakan segalanya demi untuk kesejahteraan daripada temannya yang ada di tilam ini. Ini luar biasa. Dan ini yang banyak orang ini tidak miliki. Yaitu apa? The four people in their life that will be caring enough in their life. Waktu saya membaca ayat ini, ada pertanyaan yang mengiang-ngiang di dalam hati saya. Bukan menghantui, karena kita orang Kristen, ya. Memalaikati mungkin. Whatever it is, substitute your own word. Tapi I could not shake it off. Dan itu juga bertanya-tanya kepada saya. Seolah-olah pada saat membaca ini, Tuhan Yesus bertanya kepada saya, siapa 4 orang yang kira-kira mau melakukan ini? Saya bingung, saya mikir, waduh Tuhan yang kuat, siapa yang angkat saya 4? Nah, saya mau ilustrasikan kepada Anda ya, supaya Anda ingat dan tidak akan pernah lupa dalam hidup. Karena ini penting banget loh. Ya, oke. I need volunteer. Pastor Ronald yang pertama, yuk. Pastor Ron, silakan maju ke depan. How many of you love Pastor Ron? Come on, don't be fake ya. Jangan jadi pura-pura nih ya. Siapa yang cinta sama Pastor Ronald? Pastor Ronald, yes, oke. What? Mana maju semua? Ada apa ini? Cinta. Oh, aduh, luar biasa. Organik banget ini. Ini gereja luar biasa. Anda mendidik dengan luar biasa. Aduh gila. Ini cinta Pastor Ron nih. Pastor Ron ini luar biasa. Nah, ini Pastor Ron boleh diambil tilamnya, silakan. Nah, tilam bukan tilam. Tisu. Oke. Nah, ini tilamnya Pastor Ronald jadi orang lumpuh duduk di sini. Nah, saya butuh 2 orang lagi. Kia boleh maju. Coba Yoyo. Natural born lover. Oke ya. Nah, saya ingin 4 orang yang mengasihi Pastor Ronald ini masing-masing boleh ambil 1 kaki, bukan kaki Pastor Ronald ya. Kaki ini ya, kamera siap semua diabadikan. Oke. At the count of 4 ini orang lumpuh loh yang nggak bisa gerak loh. Anda mesti kerjasama gimana deh, pokoknya figure out. Saya mau ini, Yesus ada di sini sekarang, oke. Jadi tolong bawa ini mau dibawa ke depan Yesus kan? Tolong coba dari situ dibawa ke depan Yesus. Ini Yesus lagi ngajar, tolong ya, jangan sampai mati aja ya. Oke, wah luar biasa koordinasinya, luar biasa, wah. Jatuhin. Pada saat Yesus, ya gimana terus katanya ditaruh di depan Yesus, nah gimana coba? Nah, wah pada saat Yesus melihat iman mereka, kamu sudah dosamu sudah diampuni. Tapi Yesusnya pindah lagi. Yesusnya pindah ke sini gitu. Coba tolong dibawa ke sini. Nah, mesti dibawa ke depan Yesus soalnya. Lewat situ. Oh iya, naik dulu ke atas ya kan, naik dulu, oke. Yesus pindahin gitar mahal dulu. Iya, oke. Wow. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka dia katakan dosamu sudah diampuni. Iya, silakan tolong dikembalikan yang sakit ke sana. No, yang sakit. Dikembalikan yang sakit ke sana. Yesus tetap di sini. Ambillah. Nah, kita lihat coba kerjasamanya seperti apa. Wow. Luar biasa. Pastoran sembuh? Tidak ada yang sakit? Come on, let's give it up for volunteer. Coba pastoran, dicoba, bisa? Coba. Oh iya. Sembuh bener. Sembuh. Wah, saya bangga banget sama kalian. You really love your pastor and you are to be commended. Kalau di Boston mesti kita cari dan kita kejar-kejar. Mereka tidak begitu mencintai pastor mereka. Saya sudah gagal. Saya pindah sini deh. Gantian kamu ke sana. Luar biasa ya. Coba yang angkat tadi gampang nggak kira-kira? Gampang ringan. Oke, sekarang saya yang lumpuh.
Gua lumpuh lu baru tahu Mas. Aduh, ini baru naik.
Let's give it up to Mario. Ini salah satunya yang kalau saya telepon pasti dia bakal datang. Istrinya kaget, hah masa sih sayang? Oh man, there's not any one of you whom I would not give my life. Really. I mean, when we start this work right here, we already commit, you know. We either give all or none at all. Kalau mau kasih setengah-setengah sih ya nggak usah lah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapa 4 orang di dalam hidupmu yang tanpa mikir, yang istilahnya nih without a doubt will rally to your side, will run to your side, will run to your aid, akan langsung berada. Dan jangan salah loh, semua orang punya teman dekat, semua orang punya bestie yang like this, punya. Tapi saya ini bicara teman baik, saudara, yang membuat Anda nih semakin dekat kepada Kristus. Karena 4 orang ini membuat orang yang lumpuh itu dekat kepada Kristus. Kalau teman dekat semua orang punya. Tapi teman dekat yang membuat Anda semakin bertumbuh dalam Tuhan, ada nggak? Yang nggak gampang untuk menyerah pada saat Anda menyerah. Yang tidak akan melepaskan pada saat Anda putus asa. Nah bahkan, ini ya, teman yang sejati itu juga tidak ragu-ragu untuk mengintervensi Anda pada saat Anda memiliki tendensi yang merusakkan. Teman yang sesungguhnya itu akan mengintervensi Anda. Fight for you when you don't even have a single ounce of strength left to fight. Akan berperang buat Anda saat Anda nggak punya sedikit pun kekuatan untuk berperang. Itu teman yang sesungguhnya. It's the real for, the genuine for. This man is a paralytic. Ini nih kalau zaman sekarang ini mungkin quadriplegic. Tahu quadriplegic ya? Kalau quadriplegic ini dari neck down nggak bisa gerak, lumpuh. Kedip doang bisa sama ngomong. Paling nengok kiri kanan, yang lain nggak bisa. Gerakin toe-nya pun nggak bisa. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi 4 orang ini yang menjadi kaki, menjadi mulut dan menjadi tangan orang ini, dan membuat orang ini lebih dekat kepada Tuhan. Kita butuh 4 orang yang tidak akan quit on us, yang akan membuat kita ini lebih dekat kepada Kristus. Ini pertanyaan yang pertama. Siapa 4 orang yang bisa menjadi seperti ini dalam hidupmu? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda menjadi bagian daripada 4 orang ini yang berbuat kebaikan kepada orang yang lumpuh? Are you part of a team, a group of brothers or sisters that is constantly helping those who cannot help themselves, those who cannot fight for themselves? Ya, saya ingat waktu di California pada saat saya baru mulai dalam satu pelayanan, pada waktu kita mau mengadakan KKR gitu, kita mengadakan kebangunan rohani di kalangan student di California. Di dalam kelompok main kita nih ada satu orang yang very obnoxious, very loud, and always mocking at us. Selalu mengolok-olokkan kita yang ke gereja, yang kebaktian, yang nggak mau party. Selalu kita jadi bahan cercaan dan olokannya dia. Tapi we work hard to love this man. Kita berusaha untuk mengasihi, dan bahkan waktu kita mengadain KKR dan kita berpikir siapa yang kita mau undang ya. Kalau ngundangnya kita lagi ya, kita masa sih bisa selamat 3 kali gitu kan, nggak mungkin ya kan. Kita cari orang yang belum selamat dong ya kan. Ya kita semua sepakat nih, teman-teman saya, kita doakan orang ini. Bahkan ada teman saya yang pasang fotonya dia di dia punya cubicle tempat dia belajar. Jadi waktu doa ngelihat muka orang itu, Tuhan, kita berdoa, kita doakan, kita perkatakan nama dia. We are pounding heaven on his behalf. We are pounding heaven on his behalf. Kita mohon kepada Tuhan, lunakan hatinya. Tuhan bantu dia, biar dia boleh terbuka matanya. Hancurkan kekerasan dalam hatinya. Ampuni dia kalau dia mengalami kekecewaan. Kita doain. Kita yang mendekat kepada Kristus on this man's behalf. Gitu loh. Intercession is coming to God on the person's behalf. Evangelism is coming to the man on God's behalf.
Jadi waktu kita bersyafaat itu kita menghampiri Tuhan untuk mewakili orang ini. Waktu kita menginjili orang itu, kita menghampiri orang ini mewakili Tuhan. Iya kan? Di dalam 2 Korintus ya, yang dikatakan kita memiliki pelayanan pendamaian. Jadi seolah-olah Tuhan mengutus kami. Oleh karena itu, demi nama Tuhan kami memohon, berilah dirimu didamaikan. We come on behalf of God, so that you will give yourself to be reconciled. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, siapa orang yang menjadi bagian daripada 4 ini di dalam hidupmu, yang tidak akan meninggalkanmu sendirian bahkan pada saat engkau terjatuh? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda menjadi bagian daripada 4 orang seperti ini yang melindungi, mengasihi, caring, peduli kepada satu orang yang tidak bisa berusaha buat dirinya sendiri? Setiap daripada kita perlu menerima dan setiap daripada kita perlu memberi. Nah, saya pelajari bahwa di dalam negara yang maju semaju Amerika ini, yang menjadi kutukan dari kita itu adalah isolasi, kesendirian. Kultur kita dibangun atas dasar itu, semuanya automated, sehingga kita nggak perlu orang lagi. Ke gereja, di gereja sendiri aja kebaktian juga bisa kok. Ya kan, puji-pujian datang ke layar TV Anda. You can do that, but that's not church. Pada saat tidak ada interaksi, tidak ada besi menajamkan besi, itu bukan komunitas, itu bukan gereja, itu bukan tubuh. You can call it anything, but it's not church. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, kita perlu kembali kepada esensi ini. Kita diciptakan untuk kita ini bisa memiliki komunitas. Dan saya berdoa, this crowd, kerumunan ini akan terdiri dari himpunan 5 orang yang saling mengasihi. Kalau Anda melihat baju Anda ini menjadi baju yang indah dan yang kuat untuk melindungi tubuh Anda, itu karena terdiri dari simpulan, knots after knots. Kalau Anda lihat pakai mikroskop atau kaca besar, Anda akan lihat simpulan itu, knots. Dan simpulan ini yang membuat ini jadi fabric. Tubuh Kristus terdiri dari itu. There is power in a place of agreement. Halo? Firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang sepakat meminta di dalam namaku, aku akan berikan. Di mana 2-3 orang hadir di dalam namaku, maka aku akan hadir. Pada saat orang sepakat meminta dalam namaku, aku akan berikan. There's a power in a place of agreement. Makanya agreement itu gak mudah. Untuk sepakat dengan orang lain gak mudah. Tapi pada saat Anda bisa sepakat, mujizat itu akan terjadi secara luar biasa. Ada amin semuanya? Saya mau katakan kepada Anda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan ini dalam hidup Anda. Apakah Anda berada dalam crowds yang benar? Anda tidak perlu pusingkan akan elit yang seringkali menghukum Anda atau judging Anda. There will always be people who try to judge you, lords over you, membuat Anda feel bad. Tapi jangan hiraukan mereka. Hampiri the real authority who is merciful. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada Anda, setiap daripada kita, sekalipun kita mengiring, kita nih berhubungan sama Yesus, tapi kita perlu sesama kita. We need other people. Who are the 4 of your life? Siapa mereka? Saya berdoa hari ini, biar di tempat ini terjadi suatu relationship yang organik, yang benar-benar nyata, yang real. Persahabatan yang terjadi secara organik, yang real, yang membuat Anda itu hidupnya itu benar-benar mengalami accountability. Anda hidup tanpa harus merasa takut. Nah, saya termotivasi banget dengan The Brotherhood of the Terrorists itu ya, yang Anda lihat. Saya pernah nonton satu film judulnya Traitor. Pada saat terjadi pertengkaran di penjara, itu salah satu penjahatnya bilang begini, kamu nggak takut sama saya? Kamu tahu nggak ada berapa banyak orang di penjara ini yang ready to kill for me? Ada banyak orang di penjara ini yang siap untuk membunuh orang buat saya. Kemudian that Muslim Brotherhood itu bilang, oke, kamu tahu nggak ada berapa orang dari saudara saya ini yang siap mati buat saya? Ini luar biasa. Jadi real brotherhood-nya apa?
bukan siap membunuh buat kamu, tapi siap mati buat kamu. Ngerti nggak maksudnya ini? Bukan saya mengadvokasi terorisme ya, tapi real love, real commitment in the essence is Yesus itu willing to lay down his life buat gereja, betul nggak? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya, betul kan? Kristus mengasihi gerejanya seperti apa? Dia memberikan hidupnya, lay down his life and die on the cross for the church. Saya berdoa supaya Anda menemukan itu. Kalau setiap daripada Anda dikelilingi oleh 4 ini, dan setiap daripada 4 orang di antara Anda mengelilingi 1 orang yang membutuhkan, selalu mencari 1 orang yang Anda bisa layani, saya yakin banget akan terjadi revolusi yang luar biasa di tempat ini. Saya yakin banget kita akan bongkar-bangkirkan ini kota ini. Kita akan menebus kultur yang salah di tempat ini, dan kita akan tegakkan kultur daripada kerajaan Allah. Kita yakin orang tidak akan ada lagi orang yang lumpuh, yang terikat di dalam dosanya sendiri. Tetapi kita yakin akan ada kebangkitan daripada orang-orang yang diampuni. Saya yakin Tuhan akan memakai orang yang paling simpel sekalipun di tempat ini untuk melakukan perkara yang besar. Karena setiap daripada Anda terhubung dengan 4 orang yang mengelilingi, dan setiap daripada Anda terhubung dengan 4 orang yang mengelilingi 1 orang yang siap untuk dilayani, yang memerlukan kasih Tuhan. Anda ngerti nggak maksud saya ini kira-kira ya? Jadi we are both giver and recipient. We are both giver and recipient. Kita ini bukan hanya orang yang menerima, tapi kita juga orang yang memberi. Kita bukan hanya orang yang memberi, tapi juga orang yang menerima. Saya mau tutup dengan ini, karena ini satu kenyataan dan observasi yang real. Kita kira problem di gereja selama adalah orang yang problem tidak mau memberi. Sebenarnya it's not true. Ada juga problem yang sesungguhnya itu tidak mau menerima. Kita dibesarkan dengan kultur gini, jangan berhutang budi. Pernah dengar itu? Iya toh? Tapi di belakang daripada prinsip ini sebenarnya prinsip yang jahat, yang tidak alkitabiah. Jujur aja, berapa banyak daripada kita yang bisa hidup sampai taraf ini kalau bukan karena kita berhutang budi kepada orang lain? Betul? Anak bisa besar sampai segini nih, jasa siapa? Orang tua. Betul? Suatu negara bisa mengalami kemerdekaan itu hutang sama siapa? Sama pahlawannya, sama patriotsnya. Sebenarnya di balik perkataan jangan berhutang budi, itu terletak suatu roh di mana kalau bisa kamu jangan hutang sama siapa-siapa supaya kamu tidak perlu membayar apa-apa kepada orang lain. Itu adalah spirit independensi yang salah di dalam kerajaan Tuhan. Karena setiap daripada kita nih need everybody. We advance because we stand on somebody else's shoulder. Kita ini naik nih karena kita berdiri di atas pundak orang lain. Dan demikian juga akan ada orang yang duduk di atas pundak kita. Itulah esensi. Ingat kain ini yang tadi saya bilang. One knot sit next to another knot. And it's under another knot. And underneath it there is another knot. Simpulan yang satu bersampingan dengan simpulan yang lain. Ada di bawah simpulan yang satu lagi. Ada juga di bawah simpulan yang lain. Jadi kalau berkata, oh udahlah jangan hutang budi sama orang lain. Seringkali begitu. Saya seringkali bingung. Orang tuh suka begitu ya, saking takut dan saking curigaan sampai tidak memberi tempat pada orang lain untuk bisa masuk dalam hidupnya. Ya saya tahu, kita juga tidak boleh take advantage kebaikan orang, betul? Tapi beberapa dari kita terlalu sombong untuk menerima pertolongan orang lain. Terlalu sombong. Sehingga seringkali kita ini berdoa bergumul, Tuhan tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tuhan kirim pertolongannya melalui orang lain, tapi dia nggak mau karena dia terlalu gengsi. Gengsi, nggak ada ekuivalen bahasa Inggrisnya, itu susah tuh. Gengsi, ya kan? Orang ini mengalami mujizat karena dia nggak punya choice, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bergantung sama belas kasihan 4 temannya. Betul? Pada saat dia ngalamin helplessness, baru dia ngalamin God's gentleness. Halo? Ada banyak dari kita yang tidak pernah mengalami God's gentleness, God's loving kindness.
Because we've never known what it's like to be helpless. Semua kita bisa taatin, oh kita bisa urusin, oh kita bisa tanganin, oh kita bisa kok, oh aku nggak usah pastor, nggak usah. Kadang-kadang saya just sit back, Tuhan tegur, why don't you just sit back, relax, let them help you. Because you need to receive. Anda tahu nggak, pada saat saya menolong Pastor Ronald, itu saya diberkati karena saya menolong dia. Tapi kalau dia katakan, nggak usah, saya kerjain sendiri, berarti dia menghalangi saya untuk menerima berkat dari Tuhan. So it's not so much about me. Dulu waktu saya sempat jadi hamba Tuhan, pertama ada orang yang memberikan kepada saya, Pastor ini, Pastor, oh jangan, saya hidup dari Tuhan. Emang betul kok, saya nggak, Anda saksi, ini kita udah berapa belas tahun di sini, ada nggak dari Anda yang saya pernah datang minta uang? Tanya sama treasurer kami semua, sama leader. Tidak pernah sekalipun. Tapi saat Tuhan tegur saya, katakan, kenapa kamu halangi mereka pada saat mereka mau memberkati kamu? Katanya kamu nih hamba Tuhan. Apa halangannya kalau mereka mau memberkati Tuhan melalui hambanya? Yang salah adalah pada saat matamu ada di itu, di amplop itu. The closest that they can ever get to me is through you, probably because kamu hambaku. Pada saat mereka membawa persembahan persepuluhan ke gereja, membawa buah sulung kepada hamba Tuhan, kamu tolak. What are you trying to say? Waktu saya dengar gitu, ya Tuhan, aduh, nggak biasa gitu loh. Jujur aja saya nggak biasa. Tapi Tuhan katakan, it's not your house, it's my house. It's not your rule, it's my rule. Kamu malu ya menerima kebaikan orang lain, gengsi. Sejak saat itu saya berubah. And I am thankful for people who bless my life. Even though saya praise God, nggak pernah ngalamin kekurangan, Tuhan selalu cukupin. Tapi pada saat orang datang memberkati, saya katakan terima kasih. Apa yang kamu tabur, kamu lakukan ini buat Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan membalas kebaikanmu. Orang didoain sama temen aja powerful, betul nggak? Apalagi didoain sama hamba Tuhan. Iya kan? Jangan menahan kebaikan orang lain. Setiap daripada kita punya dua kebutuhan. Kebutuhan untuk menerima dan kebutuhan untuk memberi. Cinta tuh, cinta. Setiap daripada kita punya kebutuhan untuk dicintai. Tapi kita juga punya kebutuhan untuk mencintai. Betul nggak? Kalau dua hal itu tidak terpenuhi, kita nggak balance hidupnya. Kita nggak akan bahagia. Untuk bisa memiliki, Anda berada dalam kehidupan di mana you are surrounded by four who are committed to you, and you must be willing to be vulnerable, even sometimes to be helpless, supaya orang lain bisa menolong kamu. Karena Tuhan nggak mau kita jadi superhero. Untuk bisa menerima berkat Tuhan, nomor satu kita harus merendahkan diri. We have to humble ourselves. Many of us, we did not receive because we did not humble ourselves. Kita nggak ngalamin berkat karena kita tidak merendahkan diri kita. Karena kita terlalu proud untuk menerima. I don't know if this makes sense. Saya nggak tahu kalau Anda bisa ngerti ini atau nggak. Tapi ini yang ada dalam hati saya dan ini yang saya rasa perlu saya sampaikan. Kita perlu merendahkan diri kita untuk bisa mengalami kuasa daripada hidup yang dikelilingi oleh helpers, dikelilingi oleh brothers and sisters who genuinely, yang sungguh-sungguh murni tertarik untuk melihat our well-being, tertarik untuk melihat kita jadi lebih baik dan diberkati. My sole interest is to see you live out God's destiny, God's design for you. Whatever it takes, apapun yang dibutuhkan, apapun yang harus terjadi. And I'm so touched, tadi meskipun ini hanya ilustrasi, but I'm really touched to see your heart. Bagaimana kalian, Anda mengasihi gembala Anda, I'm really touched, really. And my prayer is that whatever you do to other people, God will do it to you. He will do it to you. Karena semua yang Anda tabur dalam kerajaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Again, let me leave you with this question. Who are the four people that will be like these people to you?
in times of helplessness in your life. Dan yang kedua, apakah Anda menjadi bagian dari grup orang yang selalu menolong mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri? Ada amin? Because we are blessed to be a blessing for other people. Kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, oh God, because you love us so much that you gave your son Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biar kami boleh berubah ya Tuhan. Biar tidak ada lagi dari kami yang hidup di dalam isolasi, ruang hampa yang kami buat sendiri, di mana tidak ada satu orang yang bisa mendekat ya Tuhan. Tuhan nyatakan kepada saya ada beberapa sebab mengapa orang tidak bisa mengizinkan orang lain datang mendekat dalam hidup mereka. Yang pertama karena kesombongan. Karena mereka terlalu sombong, terlalu proud. Yang kedua juga karena insecurity, karena rasa malu. Karena takut pada saat orang mengetahui siapa aku sebenarnya, maka aku akan dihakimi. Aku akan dipandang rendah dan hina. Saya mau Anda tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk setiap dosa, pelanggaran, dan aib yang kau miliki. Jesus has died on the cross for all your sin, for all of your sickness, for all of your trespasses, for all of your shame, for all of your guilt. Yesus sudah mati di kayu salib untuk setiap pelanggaran, dosa, pemberontakan, untuk setiap sakit penyakit, untuk setiap aib Anda yang mempermalukan Anda. Dia sudah menebus itu semua. Hari ini masuklah di dalam persekutuan yang sejati, as a brothers and sisters di dalam keluarga Tuhan, dengan satu keberanian mendekat. Jangan takut untuk menjadi helpless atau vulnerable, karena Anda berada in the right crowd. Anda berada di keramaian yang benar. Anda berada di dalam grup yang benar. Mari kita ambil keputusan untuk tidak menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain di dalam kelemahan mereka. Bahkan firman Tuhan ajarkan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan kelemahannya. Accept those who are weak in the faith without talking about their weaknesses. Oh Tuhan, hari ini hamba berdoa biar sungguh gereja Rochester City Blessing Church boleh menjadi crowds yang terdiri daripada orang yang saling mengasihi, committed. Group of 5, group of 2, group of 4 yang saling committed, yang saling accountable satu dengan yang lain, yang saling melindungi, saling menguatkan. Hold each other accountable, saling bersandar kepada yang lain. Oh Tuhan, karena hanya dengan hal seperti ini kami dapat mengalahkan Tuhan kultur yang buruk daripada dunia ini. Kami dapat mengalahkan, mengekspos pekerjaan iblis di dunia ini. Help us, oh God, bantu kami untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Siapa 4 orang dalam kehidupan kami yang kami dapat andalkan seperti orang lumpuh ini, bergantung kepada 4 orang temannya? Dan juga apakah aku menjadi bagian daripada grup of 4 yang senantiasa melindungi, mencari, menyelamatkan, membantu orang yang lemah dan tidak dapat berjuang untuk dirinya sendiri? Tuhan, hari ini berkati jemaat-Mu, kiranya firman-Mu boleh terus berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Send us the right 4 and send us to be part of a group of 4, oh God. As you have blessed me, help me
to be a blessing in somebody else's life. Sebagaimana Engkau sudah memberkatiku, Tuhan, jadikan aku berkat di dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.